Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda semua dan mendoakan semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang mulia, tentunya kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar. Dan di antara ikhtiar itu, di antara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi ahli Al-Quran. Alhamdulillah, saya telah melakukan riset untuk kemudahan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang khusus kami risetkan agar bisa digunakan oleh seluruh kalangan tanpa batas usia ataupun lainnya. Dengan rasa bahagia, kami akan coba perkenalkan Mushaf At-Taisir dengan tampilan terbaru yang memadukan semua unsur hafalan, pemahaman, termasuk penguasaan letak atau peta Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah, telah kami desain ini 30 juz sesuai dengan masukan dari teman-teman yang menginginkan secara sempurna 30 juz kita bisa hadirkan. Telah selesai kemudian kita dapatkan ini. Lalu kami jadikan ini untuk lebih mudah dihafalkan dalam konsep setiap satu juz. Dari 30 juz mushaf yang ada, kami hadirkan setiap satu juz. Dan satu juz ini kita hadirkan kembali dengan pola yang sangat santai dengan mengemas menjadi lembaran. Satu lembar ini kita bisa hadirkan dalam setiap hari kita beraktivitas. Anda tinggal hanya mengambil satu lembar setiap hari, dan dalam masa yang sangat singkat, satu yang terbatas, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dengan cara yang sangat santai. Di sini tersedia untuk hafalan dengan terjemahan untuk menghadirkan makna umum. Kemudian jika dibalik apa yang telah dihafalkan, kita akan coba dapatkan kolom murojaah untuk memperkuat, mengulang kembali. Dan di bawahnya kami sediakan tampilan nomor-nomor untuk menghadirkan peta Al-Quran, sehingga ketika Anda bacakan, Anda mengetahui di mana letak posisinya, seperti kami tuliskan di atas, di baris keberapa ia ada di mushaf, dan di nomor mana ia ada dalam penomoran ayat. Bahkan bisa Anda hadirkan dengan suasana yang acak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, ini ingin sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, karena saya hanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berjualan. Karena itu, hasil riset yang telah kita dapatkan, ingin rasanya kami berbagi dalam konsep wakaf, dan saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam proyek besar ini. Mari kita hadirkan wakafnya. Saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun, 1 rupiah pun dari hasil ini, tapi kita akan kumpulkan untuk kita bagikan pada siapapun yang ingin menjadi ahli Al-Quran, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat mulia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah cukup dana untuk mencetak dan tiba waktu untuk membagikan, maka insya Allah saya akan jelaskan kembali bagaimana cara penggunaan mushaf ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran untuk memudahkan kita mendapatkan predikat sebagai ahli Quran sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi Anda yang berminat untuk berpartisipasi menghadirkan jembatan bagi ahli Al-Quran, maka Anda bisa mengikuti dan menghadirkan partisipasi itu pada rekening atau tautan yang bisa Anda dapatkan di layar yang kami tampilkan ini. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa Aku Suka dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah memasuki hari ke-28 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Tak terasa kita sudah berada di ujung puncak perjuangan kita di bulan suci ini, dan tidak henti kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh usaha ibadah kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan penerimaan terbaik sampai dengan hari ke-28 ini. Pun demikian, kita tidak lupakan dalam pertemuan yang lalu ada satu standar ukuran keberhasilan seorang yang menunaikan siam Ramadan sekaligus dipandang layak oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kemenangan dalam momentum Idul Fitri. Maka saya ingin mengajak sebelum memulai kultum pada kesempatan ini untuk kembali mengukur apakah sampai dengan hari ke-28 ini kita telah mendapatkan sinyal-sinyal transformasi diri menjadi kualifikasi muttaqin yang sudah mendapatkan sinyal kekuatan takwa yang memancarkan dua energi positif, baik berupa dorongan untuk banyak meningkatkan amal soleh, senang dengan tambahan solat-solat sunnah yang sekarang semakin kita tingkatkan, terasa lebih khusyuk dan nikmat dalam menunaikan ibadah, Al-Quran semakin diresapi, sedekah semakin nikmat dilakukan. Itu diantara tanda-tanda kenikmatan mengerjakan amal soleh yang menjadi sinyal penguatan takwa di bagian pertama. Pun demikian, jika sudah ada kekuatan untuk mampu meninggalkan, menjauhkan diri dari amal salah, perbuatan menyimpang yang tidak dibenarkan oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pokoknya bisa memancar dari dorongan nafsu kepada seluruh anggota tubuh kita. Entah itu kemudian mata yang keliru memandang, telinga yang salah mendengar, lisan yang tak tepat bicara, sampai kedua ujung kaki kita yang tidak terarah dalam melangkah. Maka jika ini mampu kita kontrol dengan meninggalkan segala yang dilarang dengan ukuran standar Allah dan Rasulnya, maka itu pun bagian dari nilai takwa yang telah kita dapatkan. Maka berbahagialah. Ini ada isyarat kita mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran. Bisa mendapatkan predikat muflihun, yang dengan itu diisyaratkan kita akan menang dalam perjuangan melawan nafsu kita saat Ramadan ini. Kita akan bahagia dari hasil yang didapatkan saat puasa itu. Bukan sekedar bahagia saat berbuka, tapi juga bahagia ketika membawa hasil puasa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pernah saya sampaikan dalam sekian episode, satu edisi khusus tentunya terkait dengan dua kebahagiaan orang beriman ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala puasanya. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, kebahagiaan pertama saat ia berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kebahagiaan kedua ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa pahala puasanya. Dia menang, dia bahagia, dan dia sukses. Dari sinilah kemudian Allah perintahkan ketika tuntas mengerjakan siam Ramadan untuk memperbanyak takbir sebagai syiar, sebagai lambang, sebagai gambaran dari kesuksesan perjuangan saat siamnya,
dengan disampaikannya Quran surah kedua ayat 185 itu ketika ditutup di ujungnya walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya engkau perbanyak takbir karena Allah telah berikan banyak hidayah kepadamu, banyak petunjuk, banyak kenikmatan saat Ramadan. Nah, ada yang belum selesai dalam pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kawan-kawan sekalian, yaitu penutup dari ayat 185 ini yang terkesan sangat indah dan mengisyaratkan satu sikap orang yang memang real dia mendapatkan anugerah Idul Fitri, Idul Fitrah. Kembali ia kepada fitrah kehidupannya, senang berbuat kebaikan, dekat dengan Allah, dan ditandai dengan memakan makanan yang halal di hari pertama di bulan Syawal itu. Maka kata Allah, jika engkau telah dapatkan semua itu, mesti ada satu sikap yang dengan sikap ini engkau termasuk yang merayakan real Idul Fitri, real Idul Fitrah. Inilah orang yang mendapatkan Idul Fitri dengan sesungguhnya, orang yang mendapatkan hakikat esensi Idul Fitri dengan sebenarnya. Apa sikap yang dimaksudkan? La'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun. Maka dengan sangat luar biasa Allah menutup firman-Nya dengan kalimat la'allakum tashkurun. Maka kemenangan yang Allah berikan ini, takbir yang dimintakan untuk dikumandangkan itu, berbagai kebahagiaan yang dirasakan pasca Ramadan itu sesungguhnya jalan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, agar kita merasakan segala kenikmatan, dan dengan kenikmatan itu muncullah sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, supaya kalian mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan balik pertanyaannya. Kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika kami selesai menuntaskan siam Ramadan dan hadir di Idul Fitr, kami bertakbir bahagia, kami bertakbir senang ya Allah, dan kami berusaha untuk bersyukur kepadamu seperti apa yang Kau perintahkan di isyarat firman-Mu itu. Ya Allah, izinkan kami bertanya, jika kami ingin bersyukur itu, maka bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Seperti apa tutorialnya ya Rabbul Alamin? Ya, seperti apa teknisnya ya Arhamar Rahimin? Maka kemudian diberikanlah isyarat yang sangat indah kepada kita tentang tutorial bersyukur dalam konteks syukur tuntasnya ibadah siam yang kita tunaikan dalam dua bentuk utama. Dan inilah yang akan menjadi tutorial aku suka di episode ke-28 ini, bagaimana kita mengungkapkan syukur kepada Allah dalam momentum Idul Fitri yang kita berikan tema spesial tentang tutorial Idul Fitri. Tutorial Idul Fitri. Baik, kita bergerak cepat. Teman-teman sekalian, syukur di dalam Al-Quran dan narasi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi kepada dua bagian. Satu, ada yang terkait erat dengan aspek ibadah yang digambarkan dalam konteks ritual yang bisa meningkatkan aspek spiritual kita, yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, secara sederhana begini. Kalau ada seseorang memberikan kepada Anda satu pemberian, bukankah Anda akan mengucapkan sebuah kalimat tanda ungkapan terima kasih atas apa yang diberikan kepada Anda? Ya, karena itulah kalimatnya terima kasih. Begitu Anda terima, Anda menyampaikan kasih. Ya, kalau kepada yang lain Anda bisa berikan, saya terima, saya bisa ngasih. Tapi pemberian kasih pertama, bukankah ucapan syukur? Syukran, Anda ucapkan terima kasih atas pemberian yang telah disampaikan. Sekarang Allah memberikan kepada kita lebih daripada pemberian makhluk, dan tidak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan jalan kebahagiaan.
Maka bukankah sangat layak dan sangat wajib kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, ketika kita akan mengungkapkannya, kita bertanya bagaimana jalannya. Maka diberikan jalan untuk mengungkapkan itu kepada Allah dengan turunnya isyarat di surah Al-Kautsar itu. Ya, pemberian paling tinggi yang diberikan oleh Allah Khaliq kepada makhluknya dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya, manusia paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling takwa, yang dipuji oleh Allah, diturunkan jaminan satu surah tentang surganya. Allah berfirman di surah Al-Kautsar itu, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh dengan segala kebesaranku, kata Allah, aku infokan hal yang sangat dahsyat. A'tainakal kautsar. Kami telah tetapkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan yang banyak di surga. Ya, sampai kemudian dijelaskan di surah Ad-Duha itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan diberikan oleh Rabbmu sampai kamu mengatakan puas ya Allah, nikmat ya Allah. Luar biasa. Tapi ayatnya belum selesai di situ. Kembali ke Al-Kautsar. Ketika semua oleh Allah telah dijaminkan, diberikan, maka apa sikap yang harus dibangun oleh Rasulullah SAW? Ya, ternyata kalimatnya sangat indah, fasalli. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengungkapkan rasa syukur itu dengan cara menunaikan salat. Fasalli, maka salatlah Muhammad SAW. Maka dari sinilah teman-teman sekalian, syukur kita yang kita dapatkan saat meraih berbagai apresiasi pasca menunaikan siam Ramadan ini, sampai kita di awal Idul Fitri, diminta kita mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapan syukur ini dengan penunaian ibadah, sifatnya ritual, fungsinya peningkatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Jadi kalau Anda bertanya, apa tutorial pertama Idul Fitri yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar isyarat Al-Qur'an, yaitu tutorial tentang salat Idul Fitri. Nah, kalau kalimatnya terasa panjang, maka kita bisa batasi dengan memendekkannya. Tutorial salat Id. Baik. Hingga di sini bisa dipahami? Nah, ini penting saya utarakan di awal pembahasan sebelum kita memulai tutorial salat Idul Fitri, agar kita terbiasa memahami tujuan dibalik ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jika akar pemahaman ini telah tertanam dalam jiwa kita, maka motivasi menunaikan ibadahnya bukan sekedar menjalankan formalitas saja, tapi nilainya akan meresap ke dalam jiwa, dan nilai itu yang membangkitkan kekhusyuan kita saat menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda paham tentang alur, kenapa kita mesti menunaikan sholat Id ini, sekalipun hukumnya secara fikih, sunnah muakkadah, tidak mendekati wajib dengan alasan tertentu, namun motivasi menunaikan ini begitu kuat. Karena korelasinya dengan ibadah siam kita rasanya tak bisa diputuskan begitu saja. Ya, ada korelasi syukur. Syukur ungkapan kebahagiaan. Kebahagiaan tanda dari hakikat Idul Fitri. Idul Fitri dirayakan karena kita menang setelah menunaikan siam karena mendapat takwa itu. Korelasinya sangat tersambung. Ini yang menjadikan fitrah setiap insan beriman semangat menunaikan Idul Fitri, bahkan dibandingkan dengan Jumat. Ya, kalau kita ambil standar secara fikih itu Jumat itu wajib, mengikat. Nanti saya turunkan beberapa bagian-bagian yang penting ya terkait dengan Jumat dan juga Idul Fitri dalam tutorial. Tapi secara bandingan hukum, Jumat itu di atasnya. Jumat wajib, Idul Fitri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi uniknya, feel, rasa yang hadir dalam jiwa setiap orang beriman, nuansanya agak beda. Coba Anda cek, ya. Orang kan begitu semangat datang, jangankan laki-laki, karena perempuan pun ikut dalam sholat Id ini, semua bertanya, pengen sholat, pengen tanya tutorial. Ya. Jumat yang wajib, tiap pekan datang, feel-nya nggak sama dengan Idul Fitri. Kenapa?
Bukan karena sekedar yang ini setahun sekali, yang ini sepekan sekali. Bukan hanya itu, tapi ada nilai yang tersambung dengan Ramadan. Ini yang menjadikan semangat setiap insan beriman ketika menghadapi Idul Fitri untuk menunaikan sholat, terasa berbeda dengan seorang yang menghadapi ibadah Jumat. Sekalipun sekali lagi dalam standar hukum fikih, Jumat nilainya lebih tinggi pada strata wajib dibandingkan dengan sholat Idul Fitri pada strata sunnah muakkadah. Jadi kita mesti objektif juga. Jangan-jangan kita nekat, semangat, luar biasa. Nekat yang saya sampaikan dalam konteks positif tadi, keinginan kuat untuk Idul Fitri. Tapi Jumat kok malas-malasan? Jadi tidak berimbang cara berpikir kita. Baik, kalau sudah paham seperti ini, kita bersiap untuk bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan tutorial cara menunaikan Idul Fitri kepada para sahabatnya, yang dengan itulah kemudian sampai kepada kita untuk diikuti, ditunaikan, dan dirasakan kenikmatannya sesuai dengan isyarat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan cepat kita mulai. Dalam rangka penunaian salat Id ini, teman-teman sekalian, maka sebelum kita masuk kepada aspek persiapan ritualnya, akan lebih baik kita coba pastikan dulu. Ya, dalam kondisi kita saat ini, teman-teman sekalian, berada di zona apa kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada sebagian yang di wilayahnya merah, ada sebagian yang secara umum di wilayah hijau, yang dengan wilayah merah ini ada kebijakan tertentu dari pemerintah yang mengikat kepada setiap warganya. Pun demikian di wilayah hijau ada kebijakan tertentu yang mengikat pula kepada warganya, yang dengan ini tentunya akan berpengaruh kepada teknis penunaian Idul Fitri. Terlepas dari itu semua, saya menyarankan, memberikan himbauan kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat di tempat, di wilayah kita tinggal. Kalaupun kita berada di zona merah misalnya, teman-teman sekalian, maka ikuti bagaimana protapnya, dan insya Allah walaupun berada di zona yang merah, tetap tidak akan menghilangkan kesempatan kita menunaikan sholat Id. Hanya mungkin teknisnya akan berbeda dengan teman-teman yang berada di zona hijau. Baik, sekarang kita boleh ikuti tutorialnya, dan saya berharap banyak kepada teman-teman sekalian untuk bisa fokus maksimal, karena ini akan sangat menentukan cara penunaian Idul Fitri kita di awal Syawal di tahun ini, sekaligus maksimalisasi fungsi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah siap? Sebelum kita ke penunaian sholatnya, maka kita ikuti dulu isyarat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dimulai dengan tahap persiapannya. Segala hal yang penting itu butuh persiapan maksimal. Anda akan berjumpa dengan tokoh penting, maka Anda bersiap secara maksimal. Mulai dari penampilan, sampai menata kata-kata, hingga berkaca melihat kesempurnaan tampilan Anda, hingga Anda menyimpulkan siap, baru Anda berjalan. Jika bertemu tokoh saja, persiapan begitu luar biasa, maka sekarang bagaimana persiapan kita ketika menghadap kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak ada persiapan yang paling indah, paling lengkap, kecuali kita bertanya lagi kepada Allah dan Rasulullah SAW sebagai manusia paling mulia yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat, ketentuan dinnya yang paling indah. Satu, kita mulai dengan Al-Quran surah ke-5 Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ini yang standar, teman-teman. Saya ulang, ini yang standar dilakukan saat akan mengerjakan sholat. Baik sholat Id ataupun sholat yang lainnya. Mari kita lihat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang-orang yang telah beriman. Perhatikan, ingat apa yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Setiap ada amal soleh seringkali diiringi dengan kalimat iman. Dibuka dengan kalimat penyingkap dan pengungkap keadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuka puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pembuka untuk menunaikan salat pun menggunakan kalimat iman, bahkan persiapannya pun menggunakan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai semua orang yang telah beriman, jika Anda tengah bersiap menunaikan salat dengan sempurna. Awas, hati-hati. Perintah ini, keterangan ini, walaupun persiapan untuk menunaikan sholat belum masuk kepada aspek sholatnya, tapi akan sangat menentukan kesempurnaan dalam menunaikan sholat. Bahkan nanti menjadi syarat sah sholatnya. Walaupun sholatnya benar ditunaikan dari awal sampai akhir, tapi tidak mengerjakan amalan persiapan ini, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak memenuhi kualifikasi dengan konteks yang benar menurut syariat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, 4 pokok yang disampaikan dalam persiapan pertama ini disingkat dengan wudu. Masya Allah, wudu. Di teman-teman, sebelum menunaikan sholat, sebelum siap-siap menunaikan Idul Fitri, tutorial pertama kata Al-Quran, persiapan dulu, sempurnakan wudu. Ini yang paling dasar. Ya. Nah, karena sholat kita ini, sholat yang spesial, setahun sekali datangnya, dan ini raya. Ya, mesti beda keadaannya. Maka sebagian ulama mengisyaratkan kepada kita, maka persiapan wudhunya naikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau mampu dilakukan, mandi. Mandi besar. Ya, menghilangkan hadas besar. Jadi kalau sudah mandi, maka yang ini pun ikut. Wudhu ini standar yang kecilnya, standar yang paling kecil. Yang ditunaikan, ya, menghilangkan hadas-hadas kecil, kotoran-kotoran kecil. Sebelum sholat, kita hilangkan dulu yang kotor-kotornya. Tapi karena ini hari raya, sholat ini begitu spesial, Masya Allah, ya, sama persis ketika kita akan mendapatkan hari raya harian, ya, yang datang setiap 1 pekan. Apa itu? Jumat. Jumat kan hari raya, hari yang datang setiap pekan. Jumat. Bukankah kita sebelum menunaikan sholat Jumat disunahkan mandi terlebih dahulu? Sekarang ada hari raya tahunan, sama-sama raya. Walaupun kualifikasi fikihnya berbeda, tapi sama-sama raya. Maka kalau Jumat kita akan datang adabnya mandi, maka Idul Fitri pun sebagian ulama mengatakan adabnya mandi terlebih dahulu. Nah, tapi mandinya pun tidak bisa mengabaikan wudhunya. Jadi kalaupun Anda ingin mandi besar misalnya, maka tetap dimulai dengan wudhu terlebih dahulu. Ya, baik. Kalau airnya terbatas, hanya cukup untuk wudhu saja, maka teman-teman sekalian yang pokok 4 jangan sampai hilang ya dalam wudhu kita. Selain yang 4 ini, ditambah nanti dengan niat dan tertib bagian ke-6, itu sifatnya sunnah semua. Apa yang 4 ini? Kata Al-Quran wajah. Kemudian yang kedua, fokus, tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, kemudian membasuh kedua kaki dengan batas tertentu, yaitu di kedua mata kaki. Supaya mudah, karena ini sifatnya tutorial, mesti dicontohkan, maka saya mohon izin untuk memberikan gambaran secara cepat bagaimana membasuh dan mengusap bagian wudhu yang paling pokok ini. Ingat kalimat saya, membasuh dan mengusap. Mari kita mulai. Bismillah. Faghsilu wujuhakum. Bagian pertama Allah menyampaikan mulai wudu dengan membasuh wajahmu. Kalimatnya menggunakan ghasala. Ghasala yaghsilu. Ya, ghasala dalam bahasa Arab, membasuh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu mengambil airnya terlebih dahulu. Airnya diambil, baru ditumpahkan di tempatnya akan dibasuh. Di caranya, airnya diambil, tumpahkan di tempatnya akan dibasuh. Kalau saya ingin lakukan untuk contoh ya kepada teman-teman, ya mohon izin, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya membagi saja apa yang telah saya pelajari. Jika pelajaran ini benar, silahkan diamalkan. Jika kurang, silahkan tanyakan pada guru lain untuk melengkapi. Baik.
Fokus. Bismillah. Izin saya simpan kacamata saya. Ambil airnya. Kalau dari keran maka jangan berlebihan, ya, menyalakan kerannya. Kalau dari gayung atur, ya, atau bejana tertentu atur supaya kita bisa mengambil dengan lebih efektif. Kita ambil, kemudian basuhkan di wajah, tumpahkan di wajah. Nah, ini kalau pakai peci, ya, maka Anda naikkan dulu sejenak ke atas atau Anda bisa copot terlebih dahulu sehingga wajah batasnya dari sini, teman-teman sekalian, di batas wajah, ya, dari kening kita di sini sampai ke sini, bagian depan ke sini, ya, sampai ke sini. Kemudian perhatikan baik-baik di bagian bawah atau belakang telinga di sini, teman-teman. Ya. Sampai dengan ke bawah ke dagu. Yang ada janggutnya maka nanti ini akan diselai-selai. Yang tak ada, nggak usah dipaksakan karena sunnah itu merawat, memperindah janggut. Ingat. Jadi sunnahnya bukan menumbuhkan. Jadi kalau nggak ada janggut, maaf, nggak usah harus memaksakan diri, cari arang atau obat atau macam-macam Anda oles-oles, ya. Tidak. Biasakan saja ibadah. Kalau diberi, alhamdulillah, kita rawat. Kalau tidak pun tak ada masalah. Cepat. Anda sudah tahu batasnya tadi, dari kening ke depan, ke sini, belakang sedikit di sini, yang senafas atau searah dengan ini, ya. Kemudian sampai ke dagu. Ambil, tumpahkan seperti ini, ya, teman-teman sekalian. Lalu perhatikan baik-baik. Ini ketika mengusap ke depan, maka jemari yang telunjuk diusahakan bisa menghilangkan kotoran yang ada di mata begini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, fokus. Jemari yang jempol, ibu jari, ini kemudian mengusap yang di bawah telinga di sini, yang masuk dalam turunan bagian wajah ini. Ya, di sini. Sampai kemudian ke dagu, yang ada janggut bisa diselai-selai. Ya. Baik, saya ulang. Ambil, tumpahkan seperti ini, ya. Kemudian Anda hapuskan begini, usapkan. Demikian. Yang belakang juga ikut begini. Belakang ikut begini. Sampai ke sini. Ya. Kalau merasa belum sempurna ratanya air di wajah, ambil lagi untuk kedua kalinya. Baik, seperti semula tadi. Merasa masih ada yang belum, ambil untuk ketiga kalinya. Dan ini batas sampai 3 kali ini gambaran sampai kita merasakan air sudah merata. Jadi mustahil kalau 3 kali belum merata. Karena itu Nabi mengatakan, "Faman zada faqad asabal qasim." Ya, kalau nambah dari itu, itu bermaksiat nih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Nabi nggak senang boros. Nabi nggak senang buang-buang air. Karena air sangat bermanfaat di tempat tertentu sangat diharapkan. Kita buang-buang. Nggak boleh. Ya, karena itu, kalaupun kemudian misal 2 kali basuhan sudah merasa rata, boleh kita cukupkan. 2 kali, boleh. Belum yakin, maka silahkan 3 kali. Selesai. Teruskan. Dari wajah, kemudian ke tangan. Sebelum kita masuk ke tangan, saya ingin terangkan dulu tangan dalam bahasa Arab. Teman-teman fokus dengan saya. Tangan, dalam bahasa Arab disebut iyad, iyadun. Baik. Kalau boleh saya terangkan, kita bisa tuliskan dengan tulisan demikian. Ya, dal, ini tangan. Yadun. Jamaknya disebut dengan aidi. Ya, hamzah, ya, dal, ya, aidi. Ya. Tangan. Batasnya, perhatikan baik-baik, tangan, ini dimulai dari jemari sini. Jemari kita sampai ke sini. Ya, sampai batas ke bahu. Ini tangan. Saya ulang, dari ujung jemari di sini mencakup semua ke sini sampai ke batas ke bahu di sini. Baik, sekarang fokus. Ada yang sangat indah dalam syariat Islam. Islam itu kalau memberikan pedoman, petunjuk selalu detil, sempurna. Jadi kalau tangan, tangan. Tapi ketika akan ditunaikan dalam ibadah, spesifik disebutkan sepanjang fungsinya khusus. Misal, saya berikan gambaran dulu unsur-unsur tangan. Ini disebut asabi'. Ya, asabi', jari-jari. Baik, ada yang wusta, ya. Ya, ada yang kemudian ini ibham, jempol dan seterusnya. Ya, jadi saya ingin katakan ini asabi', jemari. Baik, ini as-sababah, telunjuk. Teruskan. Kalau ke sini telapak kaf namanya. Kaf. 2 kafain. Ini. Ya, kita temukan dalam hadis Nabi SAW ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya,
ya tentang Islam, iman, ihsan. Sebelumnya kan ada pembuka, ya wa wada'a kaffaihi ala rijlaihi, meletakkan telapak tangannya ya di kakinya. Spesifik di hadisnya ala fakhidaihi, ya di pahanya seperti ini, telapak tangan. Ya, baik. Kembalikan. Yang ini teman-teman sekalian, pergelangan rusghun. Ini, rusghun. Yang ini ke siku, ini sa'id nih. Sa'id. Ya, sampai sini ya, di siku ini mirfaq. Jamaknya marafiq. Baik. Kalau kita teruskan sampai ke sini, dari depan sampai ke sini, ini yad namanya. Yadun. Paham ya? Kenapa saya penting sampaikan ini? Tutorial ibadah dalam Islam sangat jelas sekali. Ya, ketika Anda takbir, jelas disebutkan dalam sholat. Wa wada'a kaffaihi. Ini kan? Ya, dan meletakkan kedua telapak tangannya di punggungnya, dan meletakkan telapak tangan yang kanan kaffahul yumna 'alal yusra. Telapak letakkan di kanan, ya. Telapak letakkan di punggung yang kiri. Gini, telapak kanan letakkan di punggung yang kiri. Atau rusgun ala rusgin. Ini pergelangan dengan pergelangan, begini. Ya, atau lebih sedikit. Detil. Ketika tahiyat yang diangkat rafa'as sababah, mengangkat telunjuknya. Detil. Ketika wudhu pun detil sekali. Membasuh tangan ilal marafiq wamsahu aydiyakum. Ketika tangan pun sangat detil. Perhatikan kalimatnya, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Aidi jama'. Ya, untuk menunjuk kepada kita semua, bentuk jama', semua tanpa kecuali. Yang pengen sholat, wudhu dulu. Caranya bagaimana? Setelah wajah sempurna kemudian dibasuh tangan. Ya, aidi tangan-tangan kalian ila sampai marafiq, ke siku. Jadi ada batasnya. Ada batas basuhan sampai ke siku. Baik, sekarang perhatikan caranya ya. Saya lebih senang mengikuti petunjuk Al-Qur'an yang ini. Kalau saya ilustrasikan, ana zahibun min Jakarta ila Bandung. Saya akan pergi dari Jakarta ke Bandung. Ya, pertanyaan saya, perginya dari mana? Jakarta. Berhentinya di mana tujuan akhirnya? Bandung kan? Baik, artinya apa? Saya berangkat dari Jakarta, kemudian saya berhentinya di Bandung. Itu menggunakan kalimat ila, lil ghayah, menunjuk ujung. Sama persis ketika wudhu, kata Allah, basuh tanganmu itu ilal marafiq, sampai siku, ujungnya siku, sini. Karena itu kalau Anda ingin berwudhu, ingat, karena kalimatnya diikutkan membasuh, bukan mengusap, maka sama persis ambil airnya. Tumpahkan dari sini sampai ke siku. Jadi saya agak kurang sepakat kalau yang wudhu meletakkan sikunya di keran jadi begini, dari siku ke sini. Nah, ini yang sering terjadi, kan? Dari siku ke sini, ayatnya berkata dari sini ke siku. Nanti kalau konteksnya lebih luas, bukan di kultum, saya terangkan lagi apa hikmahnya dimulai dari sini. Ya, nanti dari kita mulai wudhu sampai akhir wudhu sampai doa setelah wudhu itu semua ada korelasinya. Secara singkat, jadi ambil airnya, basuh kemudian, ya sampai ke siku. Kemudian kembalikan ke sini, selak-selakan sampai meresap ke pori-pori, terasa dengan baik. Ya, belum terasa rata, ambil lagi yang kedua kali, bersihkan kembali. Belum terasa, ambil yang ketiga kali. Dan ini puncaknya. Dari depan jemari sampai ke siku. Ya, jadi bukan, mohon maaf, tangannya ditaruh, sikunya digesek-gesek ke bawah. Ya. Baik. Pun demikian ketika menggunakan gayung, ambil airnya, kemudian ratakan. 3. Wamsahu, berubah kalimatnya dari membasu menjadi masaha, mengusap. Ingat, pertama ghasala, basuh. Kedua masaha, ngusap. Mengusap, mengorap itu masaha. Ya, karena itu Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih, gelarnya Al-Masih. Ya, Nabi Isa, Nabi, Yesus, Nabi. Ya, disebut oleh Allah Al-Masih. Masih ibn Maryam. Ya, Al-Masih, Isa, Yesus, anak laki-lakinya Maryam. Baik, kenapa disebut Al-Masih? Karena punya mukjizat, bisa mengusap satu penyakit dengan izin Allah. Kalimat Qur'annya dengan izin Allah penyakit sembuh. Usap, sembuh. Usap, sembuh. Nabi Isa, saya sakit gigi, usap, sembuh. Nabi Isa ini mata nggak bisa lihat, usap dengan izin Allah, sembuh. Ya, pokoknya dokter bangkrut lah masa itu. Diusap. Maka ketika melekat mukjizat itu, namanya kemudian punya gelar Al-Masih, masaha. Jadi masaha itu mengusap. Karena mengusap redaksinya, wamsahu perintahnya, maka membasuh ke bagian yang ketiga berubah menjadi mengusap.
Apa yang diusap? Bi ru'usikum. Ru'us jamak dari ra'sun, artinya kepala, bukan rambut. Rambut sya'run, kepala ra'sun. Saking adilnya Allah, yang diusap kepala, bukan rambut. Setiap manusia yang hidup pasti punya kepala, walaupun sebagian ada yang tidak punya rambut dan harus mencari rambut untuk diusap. Disinilah keadilan Allah datang, kata Allah, yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud menyalahkan, hanya ingin menerangkan keterangan Al-Quran. Jadi berwudu itu bukan begini, ambil airnya, kemudian usap-usap rambutnya, takut, ya, kepalanya nggak kena, maka ini tidak sah wudunya. Yang benar yang harus dilakukan, jika Anda pakai peci, maka copot dulu pecinya. Jelas? Simpan kemudian di tempat yang nyaman ketika Anda mulai berwudu, ambil airnya. Ya, karena mengusap artinya bukan menumpahkan airnya di kepala begini, prok, tidak. Ya, tapi ambil secukupnya, tumpahkan dulu, baru diusapkan ke kepala. Ya, dari depan sampai ke belakang, kembalikan lagi. Jelas? Baik, Ustaz, saya ini ada masalah di kepala, ada luka di sini. Kalau kena air, menurut dokter ini bermasalah. Baik, Ustaz, saya sedang tidak berada di tempat yang sifatnya khusus bagi perempuan. Saya mengenakan jilbab. Kalau berwudu di sini harus dibuka. Bagaimana Ustaz? Inilah keadilan Allah ketika menunjuk kepala menggunakan ba. Ba itu punya fungsi 14 makna dalam bahasa Arab. Demikian Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib menerangkan. Ada ba sifatnya istighraq, ada ba sifatnya al-musahabah, ada ba sifatnya al-ilsaq, ada ba sifatnya menunjuk kepada ba'dun, ya, ma'al hudud. Ada ba'dun atau tab'id min dunil hudud. Disinilah keadilan Allah ingin menyampaikan, gunakan fungsi ba itu. Ya, dalam firman-Nya ketika menunjuk mengusap kepala menggunakan ba, bi ru'usikum. Maka ulama sepakat menyimpulkan ada 3 dari 14 makna fungsi ba di ayat ini. 1, istighraq. Kalau tak ada halangan depan ke belakang, sempurnakan. Kalau ada halangan, misal tadi ini ada luka nih, misal di sebelah sini, maka kata para ulama, ambil gunakan fungsi ba yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid, sebagian dengan batas. Apa batasnya? Bisa ubun-ubun kata sebagian ulama. Jadi Anda cukup ambil air sedikit, tumpahkan, basuh atau usap, ya, usap, Anda usap sampai ke ubun-ubun, sah, sepanjang bagian dari kepala. Ustadz, pakai kerudung bagaimana? Sudah, tak usah dibuka, ambil. Depannya ini bisa diusapkan. Ya, sulit, bagian belakangnya bisa, sepanjang masuk bagian kepala. Sederhana sekali. Kalau sudah disederhanakan, kenapa jadi dipersulit? Tapi nggak enak Ustadz. Beragama bukan persoalan enak, tak enak. Beragama adalah persoalan mengikuti tuntunan. Ini poinnya. Dan ikut pada tuntunan, itu bagian dari lambang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagian terakhir, untuk membasuh kedua kaki, maka sama persis dimulai dari kanan, seperti tangan juga dimulai dari kanan kemudian kiri, kaki pun demikian. Ambil airnya, kemudian mulai Anda bagi kepada 3 bagian. Bagian pertama Anda tumpahkan di bagian jemari dulu, di sela-sela dulu. Ya, Anda selai-selai bisa menggunakan misalnya kelingking di sini. Ya, seperti ini, ambil selai-selai dengan menggunakan kelingking. Ustadz, kenapa kelingking tidak menggunakan jempol? Kebesaran. Sudah, ini sederhana saja, jadi jangan dipersulit, ya. Ini selai-selai, bersihkan bagian dekat kuku, terutama yang jempol. Hati-hati, karena ada orang sengaja meninggalkan kotoran sampai dia mendapatkan hukuman di alam kuburnya. Karena dianggap melecehkan Allah ketika akan datang lewat sholat, sengaja meninggalkan kotoran. Selesai, ambil bagian kedua, ratakan ke belakang sedikit, ya, sampai ke dekat mata kaki. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, ambil, ratakan keseluruhannya. Seperti ini kurang lebih. Ya. Baik. Jelas? Paham? Boleh saya turunkan kaki saya? Jelas ya? Setelah kanan, baru kemudian kiri. Ini standar wudu. Yang lainnya sunnah. Dia kumur-kumur, kalau airnya mencukupi, dimulai tentunya dengan berniat kumur-kumur, ya. Kemudian istinsyak, hirup sebagian ke hidung. Ya, ini tentunya setelah berpuasa. Kalau sedang berpuasa, untuk kumur-kumur, khususnya untuk istinsyak, ya, itu bisa dihindari. Baik, kumur-kumur, istinsyak,
mengusap telinga, bisa diteruskan dari kepala ke telinga langsung, bisa. Atau kepala dulu, baru setelah selesai kemudian telinga. Ini sifatnya semua sunnah. Dikerjakan, mendapat pahala dan menambah kesempurnaan wudhu kita. Baik, tutorialnya, begitu Anda selesai wudhu ini, baru kemudian Anda mulai mandi. Ya, kalau ingin mandi besar sifatnya, boleh dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ratakan keseluruhannya, semua rambut kemudian diteliti, dilihat, dibersihkan sampai secara sempurna. Sudah. Secara sederhana, kalau sudah dimulai dengan wudhu, kemudian sudah mandi, sudah handukan, itu sudah masuk mandi besar. Kalau sudah seperti itu, dasar fikihnya sebetulnya nggak perlu wudhu lagi. Dasar fikihnya tidak perlu wudhu lagi. Kecuali kalau sudah handukan, tiba-tiba ada panggilan alam tertentu atau suara yang datang diketahui tapi baunya tak dikehendaki, gitu kan? Nah, itu silahkan Anda berwudhu kembali tanpa mengulang mandinya. Jelas? Baik. Kalau jelas, kita teruskan, teman-teman sekalian. Kalau sudah jelas, kemudian kita teruskan setelah mandi, apa yang harus dilakukan? Petunjuk langsung diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip kemudian oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya, mengambil riwayat langsung dari cucu Nabi. Jadi yang menyampaikan informasi ini dari cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan menyampaikan riwayat, amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memerintahkan kepada kami, datuk kami, kakek kami, Rasulullah, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini keistimewaan persiapan, tapi saking pentingnya persiapan ini, redaksinya perintah. Ya. Saking pentingnya, telah memerintahkan kepada kami, kakek kami, datuk kami, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil idaini, dalam setiap 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Karena disebutkan idain berarti Idul Fitri pun masuk dalam konteks hadis ini. Annal basa, fokus, ajwada manajid, supaya kami bisa mengenakan pakaian terbaik yang bisa kita siapkan. Siapkan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Pakaian terbaik ukurannya tidak selalu mahal. Pakaian terbaik adalah pakaian yang mengikuti ketentuan syariat, menutup aurat. Hati-hati, terutama yang kalangan akhwat. Awas, hati-hati. Anda sholat cari pakaian mahal, tapi aurat terbuka. Itu bukan pakaian terbaik. Bisa jadi pakaian yang tak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Pakaian terbaik, pakaian yang menutup aurat, pakaian paling bersih yang kita punya, dari harta paling halal yang kita pernah keluarkan. Itulah pakaian terbaik. Maka siapkan, laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Fokus kembali ke sini. Wa anna tatayyaba bi ajwada manajid. Kemudian kami diperintahkan kepada Al-Hasan, ingat Al-Hasan laki-laki, untuk menggunakan wewangian terbaik yang mampu kami kenakan. Jadi sunnah khususnya untuk laki-laki cari wewangian yang terbaik, parfum. Ya, parfum-parfum kalau bisa cari yang non-alkohol. Cari yang enak ketika digunakan, sedap ketika kemudian harus tercium. Jadi kalau teman kita pencium pun enak rasanya, nyaman, gitu kan? Baik, silahkan Anda cari. Kemudian oleskan di sebagian tempat yang tepat menurut kita untuk dioleskan, sehingga tampilan kita sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sebagian wilayah, khususnya di Timur Tengah, ya, sebagian tempat yang pernah kami singgahi dengan izin Allah untuk belajar, itu ada kebiasaan teman-teman, ya, di wilayah Timur Tengah khususnya, mereka menyiapkan parfum dalam sholat. Jadi kalau sudah pakai dibagi kepada temannya, silahkan pakai untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai yang paling ujung nanti disimpan, bukan dikantongin. Ya, bagus nih, enak nih, kantongin tidak. Ya, simpan. Ya, nanti sab kedua ada lagi atau diteruskan. Siapa yang pakai dan sudah itu menghidupkan sunnah. Baik, ingat, mandi, kenakan pakaian terbaik, kemudian gunakan wewangian terbaik. Baik, apalagi setelah itu, setelah siap, ada yang ketiga, ini tidak kalah penting. Khusus untuk Idul Fitri, fokus, khusus untuk Idul Fitri.
Hadisnya riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Bagian yang ketiga disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri ya hatta yakula. Tidak pernah beliau itu berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri sebelum mencicipi makanan dulu. Ada sunnah yang ketiga, oh ini paling enak nih Idul Fitri. Sunnahnya icip makan dulu. Cicip dulu. Ya. Mencicipi makan. Cicipi makanan. Ya. Jadi tidak harus yang berat-berat dulu. Ya. Kenapa ini penting? Karena Id kembali fitrun. Saya kan sering terangkan, bahkan full edisi di kemarin. Fitri itu kan dari kata futur, iftar, makanan yang pertama dimakan. Id itu kembali makan untuk menunjukkan puasa sudah selesai. Bukankah saat kebiasaan Ramadan kalau adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah nggak boleh makan? Idul Fitri beda. Allahu Akbar, sudah mandi, sudah berpakaian, makan dulu untuk menunjukkan sekarang puasa sudah selesai. Puasa sudah tuntas. Sekarang kita berhari raya, siap-siap mengungkapkan syukur kepada Allah untuk sholat. Maka tandai dengan cicipi makanan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Kompak. Kemudian bersiap, berangkat menunaikan ke tempat sholat dengan cara memperbanyak takbir. Ya, Masya Allah, ayah, ibu, anak-anaknya sambil berangkat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ingin lebih banyak lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ingin tambah komplit lagi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Perbanyak takbir sebagai tanda rasa nikmat kita, tanda kemenangan kita, syiar kebahagiaan kita, takbir. Nah, karena kondisi sedang pandemi sekarang ini, maka boleh jadi berangkat ke tempat sholat ini mungkin bisa berbeda. Ada wilayah yang dipetakan oleh otoritas setempat. Pemerintahan daerah kita menyampaikan kepada kita ini zona merah. Dikhawatirkan kalau Anda berangkat ke lapangan, seperti sunnah pada umumnya sholat Id, nanti tak bisa terlihat, tak diduga ada orang yang sudah kemudian terinfeksi dengan virus COVID-19, ya corona ini, gejalanya tak seperti kelihatan seperti umumnya, tak nampak dia, tapi kena maka berpindah-pindah virus itu, yang lain pun kemudian menjadi terjangkiti. Maka wilayah zona merah ini teman-teman sekalian, kita bisa mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini. Apa yang dimaksudkan? Pernah disampaikan informasi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih tersebut dalam riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 1162. Kalau beda nomornya cukup lihat riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan, kami pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menunaikan salat Id di lapang itu terjadi hujan, fa asabana matarun. Ya, hujan. Wah, ini nggak mungkin ditunaikan. Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memerintahkan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima makna Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menunaikan sholatnya di masjid supaya lebih terlindungi. Baik, saya ingin mengambil analogi. Kenapa Nabi perintahkan para sahabat dulu yang biasa di lapang orang datang untuk balik ke masjid? Ya, fokus tujuan di lapang ini kan supaya menampung lebih luas. Banyak orang bisa ke situ. Ya, dan perempuan-perempuan yang haid pun kan diminta datang mendengarkan khutbahnya. Semua bergembira karena raya. Masjid sifatnya terbatas, nggak cukup. Silahkan ke lapangan aja, teman-teman sekalian. Ya, ini lapang, maka lapangan menjadi sunnah karena menampung banyak orang. Ya, tapi sunnah ini kalau diikat dengan konteks artinya tempat luas yang bisa menampung banyak orang. Di sebagian tempat masjidnya lebih luas dibanding lapangannya, seperti Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, beberapa tempat yang lain. Maka sunnahnya kembali ke tempat yang lebih luas di masjid dalam kondisi normal. Tapi zaman Nabi lapangan lebih luas, karena itu mereka sholat di lapangan, musallana, tempat sholat kami. Ketika hujan kok kembali ke tempat yang kecil. Kenapa?
Karena Nabi ingin mengarahkan umatnya pada aspek prioritas. Sholat tetap ditunaikan, tapi berpindah ke tempat yang sekiranya ketika berlindung, fisik kita terjaga. Mungkin ada yang nggak kuat hujan, bisa sakit, basah, bisa nggak sempurna sholatnya. Dalam kondisi kita gelisah, maka diarahkan kemudian ke tempat spesifik yang terlindungi. Tujuannya melindungi. Jadi kalau karena hujan saja, Nabi kemudian meminta sahabatnya berlindung, maka bagaimana dengan virus yang boleh jadi menyebabkan madarat yang lebih besar? Maka kalau kita nggak bisa tarik ke masjid, di masjid pun bisa berkumpul, terinfeksi lagi, maka tarik lagi. Nah ini pemahaman fikihnya. Tarik lagi dengan isyarat hadis tadi ke tempat yang lebih spesifik, yang terjaga, yang terkarantina, yang terkondisikan. Orang-orang di lingkungan itu saja untuk sholat Idul Fitri. Tanpa menghilangkan keutamaan sholatnya, sholat tetap ditunaikan, sunnah tetap dilakukan, cuman tempatnya yang berbeda. Di mana dikerjakan? Di rumah. Di lingkungan tempat Anda tinggal. Kalau di apartemen dengan komunitas Anda, artinya keluarga terdekat yang diketahui terjaga kesehatannya dengan baik. Kemudian bisa di rumah, ya, bisa di tempat tertentu, dikontrakan dengan keluarga Anda di situ, teman-teman sekalian. Ya. Maka jangan pesimis. Anda tuh mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau Anda berada di zona merah, bahkan di warning oleh pemerintah ini, awas, hati-hati, ikuti aja. Tarik ke rumah. Justru itu sunnahnya. Ketika Anda memaksakan datang ke masjid, sholat di lapangan, dalam kondisi zona merah terinfeksi, maka Anda bukan sekedar melanggar. Ya, sekarang misalnya ketentuan, bukan sekedar itu. Bukan sekedar ketentuan pemerintah, bukan sekedar PSBB, tapi Anda pun sekaligus melanggar sunnah Nabi SAW. Jadi, orang yang salat di rumah, jangan iseng yang di zona hijau. Anda yang zona hijau, juga silahkan. Tunaikan sholat dengan sunnah Nabi juga. Ya, cari lokasi yang strategis, yang cukup baik, di lapangan atau di masjid dengan dua sifat tadi. Tapi jangan pernah menyoal yang di hijau kepada yang merah, karena yang merah pun sedang mempraktekkan sunnah Nabi. Yang merah, jangan merasa kecil kepada yang hijau. Jangan mencela, oh ini nggak boleh melanggar PSBB. Tidak, kawan. Karena itu cek dulu kepada otoritas setempat. Bukan hanya di Google, tanyakan pada RT-nya, RW-nya, pemerintahan setempat, konsultasikan. Setelah konsultasi, koordinasikan, kalau perlu terlibat wilayahnya. Jaga. Ya, karena ada komplek tertentu misalnya, ini bagus nih, hijau nih, areanya green, hijau. Karena semangat yang lain nggak bisa sholat, datang ke tempat ini. Tidak, praktekkan sunnah Nabi. Jangan keluar, jangan masuk. Anda zona merah, udah di situ aja di rumah. Jangan masuk kepada yang hijau juga, itu bahaya juga. Ya, maka nanti di area yang hijau bisa koordinasi dengan aparat setempat, ya. Tutup gerbangnya, jangan masuk ke sini. Ini menunaikan sunnah, ini menunaikan sunnah. Dua-duanya mendapatkan pahala yang senilai dengan ikhlasnya, bukan zonanya. Awas, hati-hati. Jangan dikira yang hijau, yang ke lapangan pahala lebih banyak. Belum tentu. Jangan dikira yang merah itu lebih bagus, belum tentu. Allah melihat kepada keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Jelas? Paham? Nah, sekarang kalau saya di lapangan pun juga dengan di rumah, kan sama-sama sholat, Ustaz. Apakah sholatnya ada perbedaan cara menunaikannya? Bagaimana cara menunaikannya kalau tidak ada perbedaan? Seperti apa mulainya? Seperti apa mengakhirinya? Bagaimana contohnya? Itu yang akan kita bahas dalam edisi Aku Suka yang ke-29. Sabar. Pelan-pelan. Pelajari dulu yang ini sehingga lebih terasa kenikmatannya, lebih sempurna prakteknya, sehingga setelah yang ini matang, kita kemudian kejar step berikutnya untuk disempurnakan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Yang penting mesti diingat, kita masih hari ke-28. Ada 2 hari tersisa. Kita belum selesai berjuang. Malam adalah malam ganjil terakhir. Nanti malam ke-29. Besok adalah Jumat terakhir. Hari terbaik terakhir. Di bulan terbaik terakhir di tahun ini. Dan momentum terbaik terakhir yang bisa kita dapatkan untuk masa yang ganjil. Dan kemungkinan besar ada Sabtu, hari ke-30. Karena diduga secara falak, ini ijtima' atau konjungsinya belum terjadi di hari Jumat tanggal 29 karena masih di bawah ufuk. Secara astronomis, ini baru terjadi konjungsi di hari Sabtu, itu pun dini hari.
jam 00 sekitar jam 12 lebih, jam 12 malam lebih, 00.45 kurang lebih. Sehingga nanti di sore harinya hari Sabtu, ketinggian hilal sudah berada di atas 6 derajat. Maka besar kemungkinan secara astronomi, Idul Fitri akan dirayakan, diungkapkan syukurnya di hari Ahadnya, bersamaan dengan 24 Mei 2020. Kita tunggu sidang isbat dilangsungkan, kita tunggu keputusan disampaikan, tapi kita tidak perlu menunggu untuk menyimpulkan bahwa sekarang masih 28 Ramadan. Maka siapkan diri kita, kencangkan lagi ikat pinggang, fokuskan untuk ibadah. Semoga ini adalah husnul khatimah dalam konteks Ramadan kita. Dan bila pun lembaran Ramadan ini akan menutup jalan kehidupan kita di muka bumi ini, mungkin wafat di hari ke-29, mungkin wafat di hari ke-30, atau wafat di malam Jumat ini, semoga bukan sekedar menjadi penutup Ramadan yang indah, tapi juga penutup kehidupan yang istimewa, husnul khatimah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka. Semoga Allah berkenan menerima. Maafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.